Nih, nah ini masih dipasang. Inilah profil guys. Agak susah jelasin mata guys, makanya akan saya bikin beberapa part ini sampai modar kalian nonton A. Nih, ini profil, ya. Kita mulai ya. Ini X membuka. Sret. Kelihatan nggak? Harus detail ini. Kalau nggak lihat antemi kamu ini harus detail ini. Masih bro. Tak urupnya center ya. Ya wis, aku udah disit. Serius pakai. Profil itu berapa? Kalian mau tahu profil? Mas Andre juga. Ini. Penasaran. Sabar, makanya jangan skip. Nih. Mungkin selama ini yang dilakukan oleh kebanyakan mekanik, dia hanya memperhitungkan atau memikirkan kapan bukanya. Tapi setelah terbuka, bagaimana gerakannya? Itulah profil. Oh iya. Nih, lihat. Saya akan putar ini. Kiamel masalah tangannya kan putarannya orang konstan men. Kepriwe bagi Kimur Pak. Mencemantel. Nah ini biar gampang diputar, kasih mur dulu. Oke. Si tak fokus nah. X open set. Nih ini terbuka nih. Ini kalau dipasang busur, dia akan kelihatan berapa derajat dia mulai terbuka. Tung. Nah ini mulai terbuka nih. Oke. Setelah ini bergerak lagi, perhatikan. Ya. Set. Lihat. Turunnya dilihat. Turunnya klep X dengan naiknya klep in berbeda apa enggak speednya? Oke. Kecepatannya Berbeda Pak. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Lihat mana? Set. Oke, naik ya maksimal. Kemudian turunnya. Oh iya. Oh, aduh, kocor. Panen. Oh iya. Itulah profil. Jadi profil itu mengatur pasien dari bagian ini speed atau karakter naik turunnya klep. Memang klep naik, tapi naik sing set atau sing set itu diatur oleh bentuk profil. Jujur ya guys, saya belajar noken 2 bulan. 2 bulan kok. Saya belajar profil 4 tahun. Oh. Untuk memahami noken, durasi, lift, dan detek bengek, pengaruh-pengaruhnya cukup 2 bulan kalian pasti pinter. Kalau mungkin sekarang banyak YouTube mungkin 2 hari ya guys. Ya kan? Semua channel bahas. Tapi untuk belajar bisa bikin profil itu perlu waktu yang lama. Karena kalian harus benar-benar paham dan punya rasa. Oke. Terus apa pentingnya profil ini? Efeknya apa di piston Pak kalau model kayak gitu? Efeknya di piston. Maksudnya Efeknya di apa? di pistonnya apa? Dinginkah apa? Panaskah apa gitu efeknya? Jadi kalau model kayak profil gitu ini akan berpengaruh pada satu power yang berbeda. Maksudnya gini, pada saat di dyno, ada kalian tahu mesin dyno ini di dyno 29 HP misal. Tapi dengan profil yang berbeda, oke, dia akan menghasilkan dyno yang sama misalnya 29 HP. Tapi saat dinaikin berbeda. Ini bisa gitu. Ini ilmu tenaga dalam guys, ilmu kanuragan. Yang bisa mengkisanak tok. Menarik banget itu bre. Duh Chan, priwak yuk. Karena saya nggak punya dino di Cilacap sini guys. Itu dino saya ketinggalan. Dinosaurus. Oke, ini jadi seperti ini saya jelasin lagi ya. Ini pengen nonton maning ini. Iya. Nah, perhatikan X membuka set. Pada saat overlap dilihat. Oh iya. Nih ya guys, putarannya pelan nih ya. Oh iya. Oh. Lebih cepat yang in untuk membuka daripada yang X untuk menutup. Siap. Nah, sekarang ini profilnya ya. Bisa nggak ini pada saat membukanya kan buka sedikit nih, set, terus putar sedikit lagi langsung tung. Bisa nggak bikin gitu? Bisa. Mungkin bisa kan? Bisa.
Apa efeknya? Nggak tahu. Rahasia, bukan rahasia ya. Kalian riset sendiri. Intinya saya kasih tahu jalannya bahwa profil itu akan berpengaruh kepada power. Oke. Terus apa efeknya terhadap piston? Pendinginan piston sudah jelas pada saat overlap. Ini kan lagi buang nih. Iya. Terus semakin clap in cepat membuka, semakin banyak udara yang masuk duluan, mendinginkan kepala piston. Cara gue ngaget ya Pak ya. Tuh. Di awal ini innya masih berebut derajat sedikit. Begitu ini sudah agak cepat harusnya. Nah, oke, kalian bisa lihat sini. Kalau pergerakan clap in dan clap out itu sama, secara logika dia gear centringnya. Secara logika, nih. Di temenku sok, sing jenengane Snow di paus di situ. Yo. Oke. Ini logikanya guys. Ini pada saat top ya, flap nutup semua. Oke, titik ini ada di segitiga itu. Oke, pas tengah ya. Ya. Oke. Klepnya ana sing buka apa ora? Ya nutup kabeh. Harus berarti ya. Nah, pada saat TMP ini lihat coakannya di sini. Ini pas coakan. Berarti ini pas coakan. Ini ya. Ini berarti di situ garisnya. Ya, kono lah. Harusnya pada saat overlap kan ini, nah di garis itu harusnya tingginya sama enggak? Harusnya top tadi, top kan nutup semua. Harusnya ini buka semua, bukanya harusnya sama dong. Harusnya sama. Ini sama enggak? Tuh lihat tuh. Nih, ya itu paten ya. Nih, sama enggak? Situ. Lebih tinggi yang in. Cekal direct lah. Kendri kalau bisa kali anu titiknya di pasnya. Sit guys. Di masih menang baik. Sit, oh beda ini loh. Beda. Tingginya beda kurang lagi mas. Oh kok. Yalah beda. Tinggi. Karo sigma. Tinggi yang in. Tinggi yang in ya. Harusnya dilihat aja kelihatan, tapi nggak terlalu apa jenengannya. Tinggi yang in. Ya in. Besok kita akan mengukur durasi noken ini di sini kelihatan semua. Berapa ini kelihatan pakai dial. Ini hanya untuk awal mula. Untuk video kedua nanti kita akan jelaskan bagaimana sih profil, bagaimana sih lift. Bagaimana cara membuat noken yang bagus? Cara membuat noken yang bagus. Maksudnya kan as yang bagus di sini. Meringkong ya. Nah, bagaimana noken yang bagus? Seperti Mas Andri bilang, itu bukan noken as yang kenceng. Karena kenceng. Mesti gue ngomong lagi ya. Oke, kalau kamu bilang bagaimana cara membuat noken yang bagus? Noken yang bagus bagaimana maksudnya, Andri? Yang kenceng. Ya kalau noken asnya mungkin kenceng, tapi settingan motormu nggak kenceng ya nggak bisa kenceng. Keburu sih. Iya. Pasti videonya di skip. Gitu loh. Jadi noken as yang bagus itu bukan yang kenceng, tapi yang pas. Tapi kalau motor semuanya pas, mesti kenceng. Sip. Iya. Keburu ya. Iya. Benar. Gitu. Jadi kita akan belajar membuat noken as yang pas. Gitu. Contoh, Mas Andri ngomong, noken sing banter. Oke, saya begini noken banter, belum tentu kenceng di motormu. Maksudnya bagaimana? Kita bikin ini yang bagus sekali nih. Ini so bagus banget, sudah pasang des. 2 hari kemudian kamu datang ke rumah saya, terus ngomong, Pak, motorku remuk. Kamu pasti akan menyalahkan saya. Gimana sih Pak, bikin nokennya nggak bener, motorku rusak. Setelah saya bongkar motor kamu, akan langsung saya tempiling kamu jika di dalamnya ada barang yang tidak sesuai dengan karakter nokennya. Contoh, ini noken untuk RPM tinggi banget nih. Kamu pakai setar, paham?
Kamu pakai ininya bukan kualitas yang top. Kamu jadi Noken As yang kamu bilang Noken As balap, Noken As racing, sebenarnya kalau saya yang buat, saya akan lihat dulu apa yang kamu pakai di mesin itu. Berarti menyesuaikan ya Pak ya? Kayak misal, ini misalnya kemarin kita bahas 2 tak. Saya selalu bikinkan motor untuk kamu, di depan kamu saya ngomong, "Besok banter so," gitu. Padahal saya membohongi diri saya sendiri. Saya tahu itu tidak banter, tapi saya lebih tahu bahwa kamu nggak bisa naik motor. Makanya saya bikin motor yang bagi kamu banter, padahal bagi saya nggak banter. Karena saya tahu skill kamu. Pas loh itu. Intinya untuk bikin motor guys, kalau di tempat saya bikin yang pas. Pas seperti apa? Pas dengan spare partnya alias berhubungan dengan duitnya. Pas dengan jokinya alias jokinya mampu bawanya. Pasti itu akan lebih kencang daripada saya bikinin Noken As yang kenceng. Oke, 1 lap 2 lap motormu kencang, 3 lap kamu mesti duduk di pinggir sirkuit, motornya jedor. Kayak simis-simis ya. Waduh, ngapa? Jedor Pak. Mau juara 1 kok. Nah jedor, akhirnya nggak menang guys, meskipun motormu kencang. Oke. Jadi besok akan kita jelaskan bagaimana sih. Jadi kayak Marso tahu. Aku ngomong Marso, kamu mesti ngerti nggak ya? Barang yang mandan bermerek, merek-merek kamu mesti tahu. Daytona, Toba, itu mahal ya. Cocok nggak buat kamu? Pas nggak buat kamu? Pas nggak? Iya. Kalau isi dompetnya kandel ya pas. Berarti nggak pas. Iya. 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 Kamu tahu bagus, tapi tidak pas buat kamu, jadinya apa? Jelek. Iya. Ya? Iya, iya. Oke. Ayo Wer, itu sakit ya. Aja disakit. Lanjut nama nih. Bentar Pak. Oh, mau dibahas lagi? Boleh, boleh. Langsung aja kita bahas tentang, kamu tahu Noken As aftermarket. Iya. Oke, mereknya banyak. Apa aja ada. Iya. Sing lagi booming Pak, jare Pak. Oke, yang lagi booming. CNC. Oh ya, ya. Apa kayak lah? Oke. CNC produk apa sih jare power gila power geblung kae. Nyong anggap biasa bae kok Pak. Oke, sekarang gini. Saya bicara secara logika. Sekarang gini ya. Kalian bikin motor di rumah. Krek asnya terserah kalian. Iya. Krek asnya kalian bikin sendiri lah ibaratnya kayak gitu ya. Terus pengapian kalian entah pakai apa, bodo amat, kalian terserah pakai apa. Terus head kalian ngerubah klep sendiri, entah di kroya, entah di pala, entah di mouse, entah di mana aja. Oke, sudutnya kayak apa ya kalian yang tahu. Tiba-tiba kalian lihat iklan, ya enggak, di marketplace, dua lapak apa nang Tokopedia, ya udah ada Noken As merek apa Moto1, apa merek BRT atau merek apa gitu ya. Terus kalian baca speknya, wah, spek T, spek S, spek R, ya, spek T itu durasinya segini, spek S ini, terus kalian beli yang mana? Ada 3 pilihan. Kalau kalian paham apa yang kalian bikin di rumah, contohnya mau ya apa motor tune up, motor racing, apa motor standar, settingannya. Misal kamu paham nih, aku pakai kompresi segini, berarti motor tune up. Kalian belilah itu motor Noken As tune up itu. Berbagai macam merek punya seri sendiri-sendiri, sing Kawahara, sing BRT, sing apa saja punya spesifikasi sendiri-sendiri. Kalian sekarang dipermudah, tinggal milih gitu, tinggal bayar barang sampai. Kalian pasanglah itu Noken, jebret, sudah. Apa terus jaminan kenceng men? Iya. Biasanya sing komplain Pak, malah top speednya turun bos. Nah, bahkan ada yang komplain tuh seperti Mas Andri bilang, janjinya power naik, janjinya top speednya tambah, begitu dibeli dipasang komplainnya banyak, malah
powernya turun, Top terus speednya top speednya kurang gitu kan, enakan malah enakan standar gitu. Apakah BRT salah? Apakah Motowan salah? Apakah Kawahara salah? Tidak salah. Yang salah siapa? Kalian. Oh, karena pemahamannya kurang ya, Pak. Karena kalian belum paham. BRT tidak mungkin bikin noken jelek. Itu kata-kata saya. Tapi BRT akan bikin noken yang aman. Aman untuk oprekan kalian yang masuk akal. Jika oprekan kalian tidak masuk akal, dipasangin noken BRT yang dibuat dengan penuh perhitungan kok malah tadi tambah nggak kenceng, berarti kalian ngayal guli gawe mesin. Oh, gue. Paham? Karena logikanya gini lah, pabrikan segede itu bikin noken jelek, apa mungkin? Ya kan, sama kayak kamu. Kenapa kamu nggak beli Mio? Kenapa kamu belinya Beat? Kamu bisa ngomong Mio boros. Ya iya, Mio boros harus numpang kayak buat pecicilan. Iya, benar. Kenapa kamu ngambilnya Beat? Irit Beat buat pecicilan nggak boros. Coba kalau Mio yang pakai ibu-ibu ke pasar, ya nggak boros. Kasih halus ya. Bikin noken seperti apa? Logikanya gini guys. Bukan saya lagi menilai sebuah produk itu jelek apa enggak. Semua produk itu bagus. Buktinya apa? Saya nggak bisa bikin serapih BRT. Saya nggak bisa bikin serapih yang lain-lain lah. Yang tukang bikin noken saya nggak bisa bikin serapih mereka. Tapi insya Allah saya bisa bikin yang pas. สวัสดีครับวันนี้ผมฮับพาปูลงไปฮับพาอะไร jangan lupa share and subscribe dan jangan di skip ya, oke? Ya nggak kenceng mas, lawan motornya itu. Ya saya tahu. Andai kata saya paksakan untuk kenceng, mungkin motor saya remuk. Karena saya cuma pakai Niki pun penak. Mereknya bukan Daytona seperti mereka. Seperti itu. Jadi bukan nokennya yang salah. Apa yang salah? SDU-nya. Sumber daya uang ya. Iya. Itu. Iya bener sih. Iya. Ya. Keinginan adalah Bukan cuma Mas Andri yang ngomong. Saya kenal produk-produk itu udah dari zaman dulu. Setelah ditelusuri, kesalahan ada sama kita. Kesalahan ada sama kita sendiri. Kita yang belum paham kapan saatnya ngambil noken yang itu, kapan saatnya ngambil noken yang ini gitu. Kalau dengan biaya cuman berapa ratus ribu sih ya noken-noken gitu? 450, sekitar 500 ya, sekitar 500 ribu. Terus kalian bisa banter, nggak ada mesin bubut noken, semua beli. Sih benar. Ya ngapain repot-repot? Kalau kalian bubut noken kamu harus pakai masker, nggak pakai masker 3 hari mimisen kamu kena serbu kayak ini. Repot-repot bau titi. Itu kan pasti gitu. Ya bang, ngapain repot-repot? Tapi bagi punggawa-punggawa motor, aku tanya wis, kenapa ada tukang jahit? Walaupun Duta Mode sama Rita ada, kenapa tukang jahit tetap payu? Wis, itu sama caranya Andri bikin noken sendiri, nggak beli di Kawahara atau BRT. Itu sama. Bisakah BRT membuat membuat noken khusus untuk motornya Mr. Andri, alamat Jalan Banjaran, kemudian alamatnya desa gitu. Tahu dari mana? Emang pernah ada tim penilik dari pabrikan itu datang ke rumah Andri, dalam mesinnya diukuri, dibureti, apa-apa, terus gawe nokennya? Pernah nggak? Enggak kan? Nggak pernah lah. Jadi sebenarnya dia bikin noken itu aman, global, kabeh motor asal di ngoprek waras, mesti banter, gitu deh. Tapi yang gue sih kepengen banter banget, gak ada efek mas, nyorek gelem noken asal aman kayak gue kok. Jadi saya nggak ngajarin bikin noken as kenceng, saya akan ngajarkan bikin noken as yang pas. Ingat itu selalu. Saya capek ngomongnya. Jadi bukannya saya lebih pinter, mungkin pinter kalian dalam bikin noken, tapi belum tentu yang pas itu yang mana. Sekarang kamu geger minta yang kenceng, dibikinin yang kenceng, besok pecah, besok kamu minta yang standar. Artinya apa? Pikirkan dulu baik-baik.
pikirkan dulu matang-matang apa yang ingin kalian buat. Paham? Oke, ikuti terus channel Tigo Racing. Masih ada pertanyaan nggak Mas Andri ini tentang Noken? Oke ya, Cukup. Sudah cukup. Oke, ini sebagai awal video. Ini baru awal video guys, sudah sepanjang ini guys. Kenapa? Ini butuh pemahaman yang lebih. Oke, sama seperti kalau aku mau jelasin tentang portingan sebenarnya bisa 4 hari 4 malam nggak selesai. Karena itu soal rasa, bukan resep. Apa itu rasa, apa itu resep, nanti di video selanjutnya lagi. Oke, sekian dulu. Ikuti terus channelnya. Silahkan komen, like, subscribe. Kalau mungkin terdengar lebih aneh di kuping kalian, ikuti lagi videonya. Mungkin kalian akan menemukan pencerahan di video berikutnya. Oke guys, selamat malam. Wis Mbak, jelas pira, Mbak? Nonton videonya, Mbak. Deleng. Bagus, Mbak. Madang disit. Karo jangan ngarepan dari Madang. Iya, kayak apa?